Pemirsa, intervensi Landasan Bakti Kompak menata sistem administrasi dan informasi kampung atau SAIK melaksanakan program prospek otsus dirasa perlu ditingkatkan dengan menyatukan seluruh unit pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan di tingkat kampung dalam satu sekretariat bersama atau sekber membangun kampung di Kabupaten Sorong. Alasannya karena keberhasilan unit pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang dilaksanakan puskesmas dan sekolah di kampung yang berhasil diintervensi Landasan Bakti Kompak sebagai pelaksana program kemitraan Australia-Indonesia cukup diapresiasi sehingga perlu disinergi dalam perencanaan pembangunan kampung sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Kita juga bagi Papua untuk Indonesia, gitu. Artinya soal pendataan ini mari orang datang belajar dari kita juga, gitu. Apa yang terjadi adalah khusus di fase pertama, ya. Di fase pertama memberi catatan-catatan tentang capaian-capaian yang memilukan kita semua, ya. Memilukan, atau katakanlah orang Papua dong bilang otsus gagal. Intervensi Landasan Bakti Kompak sebagai pelaksana program kemitraan Australia-Indonesia di Papua Barat menata sistem administrasi dan informasi kampung untuk mengelola dana otsus atau SIAK kepada aparat kampung dan puskesmas serta sekolah dirasakan cukup menggembirakan, sehingga perlu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan kampung karena ditemui belum dilibatkan dalam perencanaan pembangunan kampung. Program Manajer Landasan Bakti Kompak Otto G. Sineri dalam rapat koordinasi sekretariat bersama Sekber Kabupaten Sorong membenarkan sistem yang telah ditanamkan kepada unit pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menyiapkan SIAK mengelola dana otsus perlu digunakan untuk membuat perencanaan pembangunan kampung karena sudah sesuai database agar bisa masuk program lanjutan fase kedua yang sampai saat ini belum diturunkan dalam program kemitraan Australia-Indonesia. Kompak ini akan berakhir di Juni 2022 dan tidak ada program lanjutan daripada program ini. Akan ada program baru yang akan dilanjutkan. Untuk lokasi program ya kita pertama di Papua dan Papua Barat bersyukur karena lokasi program yang baru itu Provinsi Papua dan Papua Barat itu sudah menjadi list untuk calon lokasi program yang baru yang akan didukung oleh pemerintah Australia. Nah, kelanjutan daripada program itu kita tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Kompak sekarang. Tapi program yang baru akan menggunakan hasil-hasil yang kita kerjakan sekarang melalui Landasan Bakti Kompak. Jadi itu yang akan kita gunakan untuk kelanjutan program yang baru. Lokasi kabupaten pun belum ditentukan, Bapak dan Ibu sekalian. Karena ketika kita bicara lokasi kabupaten itu akan diputuskan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat. Di mana-mana di beberapa tempat, di beberapa kabupaten, di Mansel kemarin misalnya, di Kabupaten Kaimana, dalam pertemuan kami dengan Pak Bupati dan Sektor Kabupaten, selalu yang kami sampaikan, saya dan Pak Yusran, maupun juga dengan teman-teman yang bersama-sama dengan kita, Ibu Walin bersama-sama dengan kita desa, kita sampaikan kepada Sektor Kabupaten gini, bantu kami dari Landasan dan Bakti atau bantu Bakti untuk ketika nanti ditanya kabupaten mana yang akan kita mau lanjutkan program ini, kita akan dengan mudah bilang, oh Kabupaten Sorong. Kenapa Kabupaten Sorong? Karena dia A, B, C dan seterusnya. Gitu. Jadi kita berharap
inisiatif baik yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu ini, jangan kemudian, ya biasa kita lihat, kita tahu di mana-mana, selalu ada program-program, begitu selesai program itu ya sudah berlalu sudah gitu. Tapi dia tidak berkelanjutan. Nah, kita mau supaya apa yang kita bangun ini berkelanjutan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, diskusi-diskusi dari Pak Kepala Bapeda dengan Pak Kabid Otsus, Pak Legius, yang kita lakukan sekarang landasan Kompak Bakti yang melalui inisiatif lokal yang dibangun oleh Pak Gubernur dan jajarannya lewat pendataan terpilih orang asli Papua. Ini inisiatif lokal yang luar biasa, yang patut dihargai oleh kita semua dan wajib dan mutlak kita harus lanjutkan. Sekali-sekali kita juga bagi Papua untuk Indonesia, gitu. Artinya soal pendataan ini mari orang datang belajar dari kita juga, gitu. Kepala Bapeda Papua Barat dan Cisangkek SHMM mengapresiasi upaya landasan Bakti Kompak menyadarkan unit pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menyusun database kependudukan yang valid. Karena dari segi perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan dalam menetapkan program-program kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Sorotan miring terhadap kegagalan penggunaan dana otsus perlu disikapi dengan menerapkan model perencanaan pembangunan yang dilakukan Bakti Kompak agar bisa menghapus kesan buruk pengelolaan dana otsus triliunan rupiah untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan masyarakat Papua Barat pada umumnya. Saya diundang dengan Pak Gubernur di kedutaan Australia. Dana dikucurkan pemerintah Australia itu ada di nasional ini, satu nasional kita itu 500 juta dolar waktu di tahun anggaran 2020 cukup besar. Lalu mereka bekerja secara real, nyata. Gua bilang pemotongan kapasitas betul, mereka bikin keton cerdas. Lalu ini kau bikin ini supaya kau bekerja di sistem ini supaya kau pintar mengidentifikasi apa menjadi masalah-masalahmu, apa menjadi kebutuhanmu, lalu uang yang banyak itu sasarannya jelas ya. Sasaran jelas. Nah, karena itu tepuk tangan buat Kompak ya. Kita sekarang Papua ini sangat dinamis, dinamikanya cukup tinggi sekali. Dari dinamika ada dua respon yang kita lihat bersama-sama, ada respon positif dan respon negatif. Respon negatif itu kalau dalam catatan evaluasi kita biasa itu ada ketimpangan ya. Ada ketidakseimbangan kehidupan sosial ekonomi di politik juga, ada politik dalam konteks negara kesatuan. Di Papua sangat nyata sekali. Lalu diskriminasi yang sangat tajam, ya, sangat tajam. Lalu akhirnya muncul ada ini kata ini sebenarnya untuk pendekatan, tapi kita semua ini jadi dikotomi OAP dan non OAP, gitu ya. Orang Papua dan bukan orang Papua, tapi yang ada di Papua ini. Di Papua ini ada beberapa instrumen besar, baik pendekatan pembangunan secara nasional, daerah, regional, yang terjadi secara rutin atau menjadi biasa, pendekatan pembangunan nasional secara struktural biasa. Tapi ada pendekatan pembangunan sedikit ke extraordinary gitu, katanya Pak Jokowi gitu. Pendekatan itu adalah pendekatan berbasis ke pendekatan otonomi khusus yang menjadi satu kebijakan afirmasi yang diharapkan harus ada terjadi sesuatu dicapai sehingga keseimbangan harus terjadi, harus nampak, harus kelihatan. Nah sekarang ketika kita bicara itu, apa yang terjadi adalah khusus di fase pertama, ya, di fase pertama memberi catatan-catatan tentang capaian-capaian yang memilukan kita semua, ya, memilukan. Atau katakanlah orang Papua dong bilang Otsus gagal, ya, Otsus gagal total. Jakarta marah juga, wah kenapa gagal? Kami kasih uang puluhan sampai triliun,
ke sana itu. Misalnya rasio perbandingan guru dan murid di sekolah dasar di Kabupaten Sorong atau SD saja hadir di Kabupaten Sorong ke kampung-kampung. Satu SD baru di 2 kampung. Itu artinya bahwa Kabupaten Sorong kalau 150 kampung, dia baru 75 SD saja. Sementara 75 yang lain tidak ada sekolah dasar. Datanya ada. Nah, kalau itu yang terjadi, maka 20 tahun yang akan datang itu kita harus target SD di kampung, semua usah SD sekolah. Kalau bicara lembaga pendidikan, belum bicara tentang guru dan rasio Kabupaten Sorong guru mengajar murid itu idealnya itu misalnya 20. Kalau dulu zaman Belanda terukur itu satu orang murid guru mengajar 20 orang baru bisa pintar. Tapi kalau sudah lebih 40-50 pintarnya itu masih apa-apa juga. Nah, jadi kondisi krusial seperti ini mau kita petakan di periode yang berikut. Tetapi mulainya itu harus kita berangkat dari data. Siapa orang asli Papua ini? Mau pakai data apa? Mobil BPS oke. Pemerintah nasional menetapkan BPS sebagai lembaga legal untuk apapun yang disajikan soal data. Basisnya di situ. Dan memang sampai hari itu kita tetap sepakat BPS. Tetapi BPS katanya menggunakan metodologi yang tidak langsung hitung satu-satu sampai kampung-kampung, tapi dia akumulasi ya. Asumsi yang bisa juga mungkin kita tanda petik ini, tapi kami selalu tetap basis dia. Kami tidak pernah klaim itu BPS ya. Tapi margin error itu menjadi sesuatu yang pasti sudah. Nah sekarang gap ini bagaimana kita lakukan? Maka kita bersama dengan BPS untuk ada satu sistem yang kita harus bangun. Sistem yang harus kita bangun untuk menyajikan data, dan ini nanti sistem ini tidak akan ada di ekonomi, tapi akan dipakai untuk menjadi basis data yang kita akan menyajikan data yang secara keseluruhan supaya itu menjadi suplai untuk penetapan perencanaan kita, penetapan kebijakan dan seterusnya. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Adi Bremantio, atas nama pemerintah Kabupaten Sorong berharap program kemitraan Australia-Indonesia bisa diteruskan di Kabupaten Sorong karena dibutuhkan untuk memberhasilkan pembangunan di kampung-kampung. Kucuran bantuan dana provinsi untuk 1.742 kampung, masing-masing 225 juta dan 150 juta untuk masing-masing kelurahan, serta 100 juta untuk masing-masing distrik, perlu diperkuat dengan sistem perencanaan berbasis data agar bisa mengangkat masyarakat dari ketertinggalannya. Setelah undang revisi Otsus ini kan ada block grant dan signifikan grant, termasuk untuk pendanaan kegiatan prospek ini. Mungkin yang dulu masih dari Provinsi Papua dulu respect, setelah itu sempat berhenti berapa lama, kemudian dilanjutkan program prospek ini. Memang kalau saya melihat dari sisi pembiayaan yang selama dibiayai oleh dari pemerintah Otsus ya, Gabungan Papua Barat untuk Otsus, kalau dimana dengan 226 kampung yang masing-masing kampung berjumlah 225 juta, terus untuk 26 kelurahan masing-masing 150 juta dan 30 distrik dengan doknya 100 juta, itu kurang lebih 57 miliar 750 juta per tahun. Dan tahun 2022 ini kan dikembalikan ke Pemda Kabupaten masing-masing. Makanya itu apakah nanti mungkin nanti kita bisa rapat tersendiri mungkin khusus di internal pemerintah, apakah kegiatan ini tetap berlanjut terus ataupun berlanjut terus, mungkin ada revisi tentang jumlah dana yang dikeluarkan untuk tiap-tiap kampung atau kelurahan termasuk distrik, sehingga harapan saya tetap berjalan walaupun mungkin sumber dana mungkin seandainya kurang mencukupi ya mungkin direvisi, mungkin dikurangi, jangan diberhentikan sama sekali ya, karena program Saikpres ini menurut saya sangat penting, di mana dalam program Saikpres ini kita bisa mendata terutama keseluruhan total jumlah populasi, tapi yang terutama kita fokus adalah untuk orang asli Papua, sehingga kita bisa sasaran kita dalam program Otsus ini betul-betul mencapai target sasaran yang jelas ya.
Jadi itu nanti sinergi dari BPKAD ada juga, dari Bapeda ada. Jadi nanti memang ini perlu kita bisa harus pastikan ya, karena 2022 sudah berjalan, jangan sampai nanti pas mau maju. Artinya program itu menurut saya yang idealnya tetap berkesinambungan ya, maupun sumber pembiayaan dari manapun tetap harus berjalan terus. Kita masih kejar 23%, masih 77% yang masih harus kita kejar ini. Dan saya pikir kan mohon izin Bapak, mungkin kami yang dari sisi sebaran geografis atau distrik mungkin memang untuk orang asli Papua kebanyakan di distrik-distrik daerah luar Bapak. Kalau yang distrik yang daerah ibu kota dan sekitarnya penyangga, contoh seperti Aimas, Salawati, Mayamo, Lamono, itu kan daerah ya, masa daerah ekstransmigrasi, jadi memang ada lebih heterogen. Tapi yang memang ada, pasti ada orang asli Papua ada, dan tapi memang kita harus spesifik ke situ. Kalau untuk orang daerah-daerah distrik daerah luar itu rata-rata sebagian besar orang asli Papua. Jadi memang nanti dengan situ strategi itu mungkin dari Bapeda ya, Sekbers itu bisa melihat bagaimana untuk kita pencapaian 77%, sisanya ini sehingga selalu kita bisa mencapai 100%. Model sinergi perencanaan yang didorong landasan bakti kompak di Kabupaten Sorong, Manokwari Selatan, Fak-Fak, dan Kaimana sebagai percontohan diharapkan dapat diteruskan karena telah menemukan sistem perencanaan yang dapat memberhasilkan penggunaan anggaran. Semoga rapat koordinasi menyamakan persepsi membuka sekretariat bersama atau Sekber Kabupaten Sorong dan akan dilanjutkan di Kabupaten Fak-Fak dan Kaimana sebagai percontohan dapat dijadikan penguat meyakinkan pemberi bantuan melanjutkan program kemitraannya. Dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini.